Antara Ganjar Pranowo dan Puan Maharani kini tengah menjadi sorotan perbincangan lantaran perihal capres. Pasalnya, Megawati sendiri masih dilema akan memilih yang mana untuk diusungkan ke Capres 2024 mendatang. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Agwina Angger di News on Trending. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri disebut-sebut sedang dilema dalam menentukan siapa sosok capres yang diusung partainya. Antara Puan Maharani yang dianggap dapat meneruskan terah Soekarno atau Ganjar Pranowo yang memiliki elektabilitas sangat melejit. PDI Perjuangan sudah mengantongi tiket untuk mencalonkan Presiden 2024. Tetapi sampai sekarang belum ada calon yang dideklarasikan oleh partai banteng tersebut. Perkara elektabilitas Ganjar yang sangat meroket ini turut dianalisis oleh pengamat politik Ray Rangkuti. Menurut Ray, hal ini tidak lepas dari kinerja apik Ganjar selama menjabat di Jawa Tengah. Hal ini menjadi salah satu kelebihan Ganjar hingga membuatnya tidak terkalahkan di survei elektabilitas, kendati PDIP belum menunjukkan tanda-tanda akan mendeklarasinya. Lalu alasan lain yang menyebabkan Ganjar makin tak terkalahkan adalah peran Presiden Joko Widodo. Direktur Lingkar Madani Indonesia itu menilai masyarakat yang puas dengan kinerja Jokowi berpotensi memberikan suaranya kepada Ganjar. Ketiga faktor itulah yang dinilai membuat Ganjar tidak terkalahkan sehingga tak perlu terburu-buru dideklarasikan oleh PDIP. Ray menilai Ganjar lebih rawan diserang lawan politik bila dideklarasikan ketika masih berstatus sebagai Gubernur Jawa Tengah aktif. Hasil dari survei presiden yang dilakukan Surabaya Survey Center di Surabaya memunculkan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi teratas sebagai Capres 2024 dengan persentase elektabilitas sebesar 36,4%. Sementara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di urutan kedua, 16,3%. Lalu disusul oleh Menteri Sosial Tri Risma Harini di posisi ketiga. Mantan wali kota perempuan di Surabaya itu memiliki elektabilitas sebesar 10,7%, melebihi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kini tengah diusung capres oleh Partai Nasdem. Sedangkan Anies mempunyai elektabilitas sebesar 9,3% atau berada di urutan keempat setelah Mensos Rima. Hasil survei SCC juga mencatat elektabilitas sejumlah nama seperti Agus Harimurti Yudhoyono 3,9%, Puan Maharani 3,5%, kemudian Ridwan Kamil 3,2%, Sandiaga Uno 2%, Khofifah Indar Parawansa 1,4%, Andika Perkasa 1,4%, Airlangga Hartanto 1,3%, dan Mahfud MD 0,8%. Muhaimin Iskandar 0,6%. Ihsan menambahkan, ceruk atau celah di masyarakat Surabaya masih terbuka, sebab ada persentase 6,9% yang masih tidak mengetahui atau tidak memilih. Ceruk sebesar 6,9% disebut potensial untuk diperebutkan meraih elektabilitas di kota Surabaya, meskipun pengaruhnya tak begitu signifikan menggeser Ganjar Pranowo dari puncak. Survei SSC melibatkan 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode Stratified Multi-State Random Sampling dengan margin of error kurang lebih 2,83% dan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Penentuan responden dalam setiap kartu keluarga dilakukan dengan metode Kiss Grid. Guntur Soekarnoputra sempat memberikan isyarat mendukung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 ketimbang Puan Maharani. Adapun belum diumumkannya Capres PDIP diduga karena sang ketum Megawati Soekarnoputri masih dilema akan memilih Ganjar Pranowo atau Puan Maharani. Diketahui Ganjar diuntungkan dengan elektabilitasnya yang tinggi, tapi hanya kader biasa yang dianggap tidak mampu meneruskan terah Soekarno di PDIP. Sedangkan Puan adalah keturunan sah Soekarno, namun tingkat elektabilitasnya tidak begitu tinggi.
Sementara itu, wawancara lawas Guntur Soekarno Putra mengungkap ciri capres idealnya yang tidak harus berasal dari keturunan Soekarno disorot lagi. Hal inilah yang seakan-akan menjadi kode dari Guntur untuk memilih Ganjar ketimbang Puan. Menurut kakak Megawati ini, sosok capres ideal tidak harus didasarkan pada hasil survei elektabilitas. Simak profil Guntur Soekarno Putra berikut ini. Guntur Soekarno Putra lahir pada 3 November 1944 yang berarti kini berusia 78 tahun. Pemilik nama lengkap Muhammad Guntur Soekarno Putra ini adalah anak dari Presiden pertama Indonesia Soekarno dari istrinya yang ketiga Fatmawati. Ia adalah kakak tertua dari Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan Guruh Soekarno Putra. Namun anak sulung ini tidak memiliki jalur politik seperti adiknya Megawati Soekarno Putri. Guntur lebih memilih aktif di seni budaya. Soekarno dan Fatmawati memiliki panggilan tersendiri untuk Guntur. Tok menjadi panggilan Guntur dari sang ayah dan Bujang adalah panggilan khas dari sang ibu. Meski lahir dari keluarga yang berkecimpung di dunia politik, tak membuat Guntur tergiur untuk mendalami dunia tersebut. Ia lebih memilih untuk aktif di dunia budaya, khususnya seni musik. Guntur menikah dengan Henny Emilia Handayani dan memiliki seorang putri bernama Putih Guntur Soekarno. Pria lulusan Institut Teknologi Bandung ini lebih senang mengomentari hal-hal yang berkaitan dengan musik ketimbang harus menjajal dunia politik seperti adik-adiknya. Guntur harus memikul tanggung jawab besar ketika Bung Karno meninggal dunia. Sebagai anak tertua, Guntur harus menjadi pengganti peran ayah bagi adik-adiknya. Guntur Soekarno Putra mengungkap capres idealnya yang tak harus berasal dari terah Soekarno. Ia mengatakan orang-orang berkompeten lainnya punya kesempatan yang sama untuk jadi pemimpin, bukan hanya keturunan Soekarno. Maka, siapa yang bakal lebih dipilih Guntur Soekarno Putra yang notabene kakak Megawati? Tentu saja jawaban ini sangat mencuri perhatian, mengingat Puan Maharani merupakan keponakan dari Guntur. Pernyataan ini juga sama seperti pernyataan Guntur yang pernah viral beberapa bulan lalu. Menurut Guntur, elektabilitas yang tinggi tanpa benar-benar diterima oleh masyarakat adalah omong kosong belaka. Antusias warga Jawa Timur dalam berpendapat dan bersuara terkait tokoh pilihan capres dan cawapres mendatang memberikan kesan baik terhadap Andi Gani. Ganjar Pranowo dan Airlangga Hartarto diusulkan menjadi kandidat capres 2024 dalam Musyawarah Rakyat atau Musra ke-13 Projo di Kota Surabaya, Jatim, Minggu 15 Januari 2023. Musra itu digelar oleh Projo, kelompok relawan Presiden Jokowi. Menurut dia, musra ini bakal digelar di seluruh Indonesia dengan tujuan untuk menampung aspirasi masyarakat terkait siapa saja tokoh yang didukung untuk maju sebagai calon presiden mendatang. Andi menyebut bahwa musra ini akan menjaring 3 kandidat capres dan 3 cawapres untuk kemudian dilaporkan kepada Presiden Jokowi. Sementara itu, penanggung jawab Musra, Budi Ari Setiadi mengatakan, musra ini adalah bagian dari instrumen demokrasi dalam memunculkan tokoh yang diharapkan masyarakat. Di acara musra tersebut muncul seorang wanita yang bernama Muriati Lindasari yang mengaku sebagai perwakilan emak-emak Surabaya. Muriati tampil di depan panggung dan memberikan suaranya kepada Ketua Golkar Airlangga Hartarto sebagai kandidat capres pengganti Jokowi. Linda menuturkan Airlangga Hartarto layak didukung lantaran sepak terjangnya dalam mengangkat perekonomian Indonesia. Sementara itu, Ketua Panitia Nasional Musra Panel Barus menambahkan bahwa kegiatan ini adalah diskusi kebangsaan rakyat dalam memilih atau memunculkan tokoh tanpa ada tekanan dan berdasar pada rekam jejak tokoh-tokoh tersebut. Saat ditanya sampai saat ini dari hasil Musra ke-13, siapa saja tokoh yang muncul 3 teratas, panel menyebutkan untuk capres ada nama Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, serta Airlangga Hartarto. Sementara untuk cawapres ada nama Mahfud MD, Erick Thohir, Muldoko, dan Sandiaga Uno.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyoroti momen Ganjar Pranowo saat memberikan kuliah umum soal perekonomian di Indonesia. Melalui cuitan di akun Twitternya, Rizal Ramli justru memberikan kritik pedas kepada sosok yang digadang-gadang akan maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024 tersebut. Rizal Ramli berkelakar bahwa sebagai seorang gubernur, Ganjar Pranowo belum bisa mengurus dengan baik Provinsi Jawa Tengah. Ia bahkan secara terang-terangan meminta agar Ganjar fokus bermain TikTok. Cuitan ini pun sontak saja menjadi sorotan dari netizen. Dalam komentarnya, netizen juga turut memberikan komentar nyelekit kepada Gubernur Jawa Tengah tersebut. Hingga kini, cuitan ini telah mendapat sejumlah kurang lebih 1.000 tanda suka dan ratusan kali retweet dari netizen. Itulah rangkuman berita terkait sorot perbincangan antara Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Saksikan rangkuman berita terupdate lainnya di newsontrendingsuara.com.